Salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru telah bersama-sama mempelajari profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran intrakurikuler. Sekarang, Ibu dan Bapak Guru akan saya ajak untuk lanjut memahami lebih dalam mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah Ibu dan Bapak selalu menghubungkan pengetahuan yang dipelajari murid di kelas dengan lingkungan sekitarnya? Bagaimana Ibu dan Bapak melakukannya? Tentu saja, penting bagi setiap murid memahami bagaimana pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita semua, pernah menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam tempat kita hidup terus berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi, berbagai gejala alam dan sosial yang muncul akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Oleh karenanya, apa yang dipelajari oleh murid di sekolah harus juga relevan dengan hal tersebut. Karena sejatinya apa yang dipelajari oleh murid di sekolah adalah bekal bagi mereka menjalani kehidupan. Dengan kata lain, pembelajaran harus mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh, holistik, berpusat pada peserta didik, eksploratif, dan tentunya kontekstual dengan zaman. Lalu, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu saja, wajib bagi kita untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi, bukan hanya itu. Ibu Bapak pun dapat melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di setiap sekolah tempat Ibu Bapak bertugas. Saat kita berbicara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita perlu memahami bagaimana pembelajaran ini dijalankan. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, murid belajar mengamati dan membangun empati terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian memikirkan kontribusi yang dapat dilakukan sebagai murid terhadap permasalahan di sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang sebagai pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila berbasis proyek, satuan pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal yang penting untuk mencapai tujuan yang sesuai harapan. Pertama, kita harus memastikan bahwa pembelajaran berbasis proyek disusun secara kontekstual, relevan, dan sesuai kebutuhan dengan fase setiap perkembangan murid yang menjadi target pembelajaran. Satuan pendidikan perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan budaya lokal setempat. Selain itu, harus juga memperhatikan tema-tema proyek yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud dan muatan elemen profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan pada murid. Walaupun dengan tema proyek yang sama, belum tentu implementasi di setiap sekolah akan sama. Kedua, tantangan dan kesulitan dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek perlu menjadi perhatian bersama. Dalam praktiknya, pembelajaran berbasis proyek bukanlah hal yang sederhana. Oleh karena itu, satuan pendidikan dengan pemerintah bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat, orang tua murid, komite sekolah, agar pelaksanaan proyek bisa lebih kolaboratif
dan melibatkan komitmen dari banyak pihak secara optimal. Satuan pendidikan harus proaktif mengkomunikasikan kebutuhan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Perlu disadari bersama bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki peranan penting dalam tercapainya profil pelajar Pancasila secara lebih optimal. Kedudukannya sebagai pembelajaran tak kalah penting dari pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul-modul dimensi profil pelajar Pancasila, setiap dimensi memiliki alur perkembangan yang diharapkan muncul di setiap fase. Alur perkembangan ini merupakan luaran jangka pendek untuk mewujudkan luaran jangka panjang, yaitu keenam profil pelajar Pancasila yang berkembang secara matang pada diri murid. Sebagai contoh, suatu hari, ibu bapak akan menjalankan pembelajaran berbasis proyek di sekolah dasar dengan masalah utama terkait kondisi alam yang sering banjir dan memiliki banyak sampah. Tema yang diangkat adalah perubahan iklim global. Tentunya pembelajaran berbasis proyek antara kelas 1-2, 3-4, dan 5-6 akan berbeda-beda. Misalnya, pada kelas 1 dan 2, jenis kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan adalah gerakan membangun kebun sekolah. Lalu, pada kelas 3-4, jenis kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah membuat buku cerita dengan tema mencintai alam dengan lebih baik. Kemudian, pada kelas 5-6, jenis kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah membuat kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan. Misalnya, membuat kampanye cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir. Aktivitas pembelajaran yang dibuat berbeda-beda di setiap fasenya bertujuan agar pembelajaran bisa lebih kontekstual dengan fase perkembangan setiap murid yang berbeda. Itulah tadi beberapa uraian yang terkait dengan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila diimplementasikan di sekolah. Untuk lebih detail mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Ibu Bapak bisa mempelajarinya pada video-video dalam topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Selamat belajar dan berkreasi Ibu dan Bapak.